Halo para pemirsa Suwanto.id dimanapun Anda berada saat ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, kolega, dan sahabat-sahabat tercinta. Nah, kali ini bersama channel pendidikan kita, Suwanto.id, ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Mari kita rame-rame membuat konten supaya para pemirsa, para siswa, mahasiswa, orang tua, masyarakat memiliki konten alternatif dari konten-konten yang sangat tidak mendidik yang jumlahnya ribuan di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang mengenai dunia persilatan di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, saya mohon untuk bisa klik subscribe dan share video ini supaya lebih bermanfaat bagi sesama. Ini pada episode kedua akan berbicara dengan pendekar internasional kita, Bapak Dr. Insinyur Syaukat Ali. Beliau kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaukat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Pak Syaukat? Alhamdulillah wa syukurillah. Luar biasa, subhanallah. Dan dunia silat kita ini adalah merupakan bagian terpenting bagi pembinaan karakter bangsa. Nah, dari sisi perguruan silat perisai diri, bagaimana Pak Syaukat untuk mempersiapkan para murid-murid Pak Syaukat supaya memiliki karakter yang tangguh, petarung yang tangguh, kemudian memiliki budi pekerti luhur. Gimana Pak Syaukat? Silakan. Terima kasih Prof. Suyanto. Memang kita harus memulai dari basic, dari dasar, dan ini harus dilatihkan secara benar. Jadi memulai dari pelan dulu, kemudian baru dipercepat. Mungkin untuk membantu itu kami sudah siapkan, kalau boleh menyajikan slide gitu Pak Prof. Yanto. Ya oke, silakan. Sudah saya siapkan Pak Syaukat. Saudara-saudara menunggu proses share dari slide yang telah disediakan. Nah, inilah kita sudah mendapatkan. Silakan. Melatih dan berlatih silat perisai diri. Nah, sebagai dasar protokoler yang pokok itu segala sesuatu harus dimulai dengan pelan dulu dan benar. Jadi jangan tergesa, jangan ojo kesusu, tahu-tahu pengennya cepet. Tapi kalau sudah terlanjur keliru di awal, basicnya sudah keliru, memperbaikinya itu sulit. Oh, itu sebentar. Saya mohon penjelasan Pak Syaukat. Artinya tidak kesusu, harus pelan, bertahap. Itu dalam membangun cita-cita atau membangun jurus-jurus yang diberikan. Atau melatih gerakannya, melatih tekniknya silat. Ya. Melatih tekniknya silat harus melalui pelan dulu. Harus pelan dulu. Kenapa harus? Kenapa tidak? Kalau sudah bisa cepat, tidak bisa tahu-tahu cepat. Karena mereka belum tahu teknik yang benar. Pelan itu diperiksa, dicek lintasannya benar. Nah, setelah benar, baru kemudian dipercepat. Oh, jadi di perisai diri tidak ada ya kelas akselerasi? Ada? Tidak bisa. Jadi biasakanlah yang benar. Kalau sudah biasa yang benar, mungkin nantinya diharapkan bisa lebih mudah di tingkat advance-nya. Jadi caranya benarkan dulu lintasannya, baru dipercepat. Kemudian diulang-ulang sampai istilah Jawanya lanyah, sehingga menjadi refleks. Nah, yang di bawah itu ada apa? Gagasan berlatih kontinu 1 detik 3 gerak, teknik benar dan taktis. Apa maknanya itu, Mas Syaukat? Jadi begini, silat itu
merupakan satu keterampilan. Keterampilan itu bisa dilatih, bisa dikuasai kalau kita berlatih secara kontinu. Kemudian ini yang tengah ini 1 detik 3 gerak, targetnya itu 1 detik 2 gerak. Dalam percaya diri 1 detik 2 gerak. Wow. Melatihnya 1 detik 3 gerak. Ini saya karena biasa menggunakan angka aman, orang tukang insinyur teknik sipil kan begitu, pakai angka aman. Ya. Kalau tidak bisa 3 gerak, dapatnya cuma 2, sudah masuk. Oke, ya. Kemudian teknik benar dan taktis. Ini biasa kita lakukan kalau tekniknya sudah tidak benar, sulit untuk diaplikasikan di lapangan dan bagaimana kita mau menyusun strategi dan taktik. Jadi tekniknya benar dan sehingga kita bisa secara taktis mengaplikasikan di lapangan. Nah, kemudian pertanyaan saya untuk lebih menukik, berlatih kontinu. Kontinu itu artinya di padepokan atau bisa berlatih sendiri di rumah, berlatih bersama teman, atau silat perisai diri itu kalau murid-murid itu berlatih harus diawasi oleh seniornya atau pendekarnya. Gimana Pak Sobat? Jadi begini, biasanya di tingkat tertentu itu 1 minggu cuma 2 kali. Ya. Dulu saya 1 minggu 7 hari. Wah, berlatih terus. Yang lainnya di rumah karena saya pengen menghafal. Oke. Karena ada catatan dasar itu, saya ingin menghafal ini, gerakan ini, sehingga saya mampu dan lanyah, baik serangan maupun hindaran. Ini kalau tidak kontinu, ya tidak jadi refleks. Nah, ya. Kemudian kalau tidak kontinu, kita tidak bisa menguasai ilmu teknik silat. Pak Dirjo itu menciptakan teknik ini berlatihnya sejak umur kabarnya sih konon kabarnya 9 tahun. Wow. Berlatih masih di Puro Pakualaman. Jadi beliau berlatih silat itu secara terus-menerus dan berusaha untuk mencari ilmu dan mencari ilmu kemana-mana beliau berlatih. Nah, sementara gimana Pak Sagat terhadap para murid-murid baru yang berlatih kontinu itu, semua jurus bisa berlatih sendiri atau harus ada yang ngawasi jurus-jurus tertentu, atau berlatih sendiri terus diverifikasi, diklarifikasi terhadap pendekarnya. Oh, ini kamu salah, perbaiki ini dan itu, tendangannya misalkan kurang atas, kurang lurus. Gimana Pak Sobat? Benar sekali Prof. Sayanto. Jadi memang pada saat berlatih di padepokan yang seminggu cuma 2 kali itu kita diperbaiki, dibenarkan, dikoreksi gerakan-gerakan tekniknya. Nah, kemudian setelah dikoreksi di padepokan, kemudian kita berlatih sendiri di rumah. Ini ekstra. Ekstra, kemudian untuk misalnya berlatihnya setiap hari Senin Kamis misalnya. Pada hari Senin dikoreksi tekniknya, kemudian setelah itu Selasa, Rabu, kemudian dilatih di rumah, Kamis ketemu lagi di padepokan. Dicek lagi dan seterusnya. Demikian berkelanjutan. Sehingga sampai benar dan ini pun diulang-ulang masih belum tentu benar dan memang ternyata tidak mudah untuk memperbaiki. Ya. Nah, memang karakter atau perilaku menurut research di bidang pendidikan karakter Pak Sawat. Jadi satu karakter baru itu harus dihabituasi 21 kali. Jadi misalnya gerakan-gerakan baru itu ketika itu harus berlatih 19 kali. Setelah itu baru. Nah, untuk mengoreksi yang salah kepada yang benar lebih parah lagi, harus habituasinya itu 100 kali paling tidak. Nah, ini mungkin kalau saja itu bisa diaplikasikan, insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan riset-riset di dunia
kinerja, keterampilan, skill seperti di silat itu. Nah, saya juga sangat luar biasa mengapresiasi pernyataan Pak Saukat bahwa biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Ini implikasinya kan seperti 1 detik 3 gerak itu bisa dari filosofi ini. Jadi ya enggak Pak Sukat, gimana itu melatih 1 detik 3 gerak itu? Jadi begini, sebetulnya targetnya kan cuma 1 detik 2 gerak dari Pak Dirjo. Ya. Tapi bagaimana kita bisa mencapai 1 detik 2 gerak? Melatihnya 1 detik 3 gerak. Nah, sebagai contoh Muhammad Ali misalnya, itu 1 detik bisa 9 sampai 11 gerakan pukulan. Wow. Kemudian Bruce Lee bisa mungkin 5 sampai 7 gerakan. Kecepatannya. Ya, berarti itu cepat sekali itu ya. Cepat sekali memang. Dan kalau kita pakai rumus, gaya yang diperoleh karena dari massa kali kuadrat speed-nya itu kan sudah sesuai sekali. Yang penting adalah speed-nya. Nah, speed ini harus dibetulkan lintasannya. Biasakanlah yang benar lintasannya, bukan membenarkan yang sudah biasa. Biasanya gini juga enggak apa-apa kok. Nah, itu sudah sulit itu diperbaiki. Ya. Sehingga ada teknik benar dan taktis. Nah, apalagi Pak Saukat? Next slide mungkin. Nah, kemudian lebih baik benar dulu meskipun pelan baru dipercepat daripada cepat dulu baru kemudian diperbaiki. Ini repot. Ini Pak Saukat, ajaran ini diciptakan oleh pendekar sebagai Pak Saukat sebagai pendekar atau memang sudah ajaran baku seperti kitab kuningnya gitu bagi perisai diri ini? Jadi begini, Pak Dirjo menciptakan itu tekniknya. Saya kebetulan sebagai sekarang sudah mantan dosen. Ya, bagaimana mengajar itu kita bisa tahulah sedikit banyak mengenai bagaimana cara melatih itu seperti mengajar, tapi selalu didampingi dan selalu didampingi terus sampai dia betul-betul paham. Oke. Karena kalau dia tergesa, kesusu, ini sulit untuk dibetulkan di kemudian hari. Ya. Jadi banyak teman-teman yang tingkatnya sudah terlanjur tinggi, kalau melakukan satu gerakan teknik tertentu dan tidak presisi, itu memperbaiki yang sudah kadung seperti itu, sudah terlanjur seperti itu, susah. Jadi di perisai diri itu juga biasa ya Pak Saukat, seperti misalkan FGD, focus group discussion, mengenai mengevaluasi gerakan lintasan meskipun sesama pendekar gitu, atau terjadi? Jadi ini saya buat susunan atau bahan presentasi ini untuk training of trainer. Oke. Jadi bagi saya lebih penting mencetak pelatih daripada mencetak juara. Oh ya. Apa filosofinya itu, Pak Saukat? Karena kalau mencetak pelatih itu bisa memelihara teknik yang benar. Yang dikhawatirkan kalau para senior yang sekarang sudah tiada, para senior yang kelak yang saat ini ada dan kelak sudah tiada, apakah teknik yang ada itu masih bisa dilakukan dengan benar oleh junior-junior yang ada? Tapi kalau cara melatihnya benar, diharapkan pelatih-pelatih tadi bisa memelihara teknik dengan benar.
inilah metode yang kami susun. Pak Dirjo menciptakan tekniknya. Nah, sebagai akademisi menyusun metode melatihnya. Ya. Luar biasa ini. Sinkron. Jadi ada perpaduan antara substansi dan metodologi ini untuk pembelajarannya. Wah, ya itulah untungnya seorang pendekar yang juga dosen. Jadinya bisa mengemas bagaimana pesan substansi itu dengan metodologi yang benar. Lalu apa lagi, Pak Sogat? Ini pertanyaan terakhir supaya anak-anak peserta silat itu dia belajar tekun, tidak bosan. Saya nggak tahu apakah bisa dijumpai para murid-murid baru itu ada yang bosan begitu, Pak Sogat? Bisa jadi, sama sekali sangat mungkin, sangat mungkin. Okay. Saya mempunyai satu tolak ukur bahwa pelatih yang baik itu anak didiknya akan rajin hadir latihan, hadir berlatih. Kemudian tolak ukur yang kedua, muridnya pada umumnya merata kemampuannya. Nah, yang pertama, kenapa mereka banyak yang hadir atau rajin hadir? Mereka akan merasa rugi jika tidak datang berlatih, wong pelatihnya enak, enak dan sebagainya, menarik. Nah, dulu pernah saya melatih tingkat tertentu dari dasar sampai tingkat keluarga, sampai tingkat putih hijau kalau nggak salah, sampai 2,5 tahun kalau nggak salah. Itu jumlahnya hampir stabil. Ya. Misalnya 50 sampai akhir tingkatan itu juga masih hampir sekitar 40, 50, 45. Ya. Ini menunjukkan mereka rugi kalau tidak hadir berlatih. Ya. Itu dalam bahasa lainnya itu punya komitmen ya. Jadi rugi kalau tidak hadir, menyesal kalau nggak hadir. Jadi itu. Nah, di sini ini dalam slide Pak Sogat yang ini melatih dan berlatih silat itu ternyata melatih pemula itu susah. Tulisannya pakai SU kayak ini susah. Lalu ini mesti punya maksud tertentu. Kemudian memperbaiki senior itu lebih sulit. Kenapa enggak ditulis juga lebih susah? Gimana ini? Jadi begini, memang melatih pemula itu butuh kesabaran, perlu kesabaran memang. Karena mereka dari nol tidak tahu apa-apa, tapi diarahkan dilatih satu ilmu teknik silat. Ini perlu kesabaran. Sebetulnya kalau kita sudah punya kesabaran, susahnya itu sudah bisa di-delete, bisa hilang. Tapi memperbaiki senior yang sudah terlanjur keliru tadi, ini lebih sulit. Ya. Selain perlu ketelatenan dan lama, kadang memang sudah tidak perlu lagi diperbaiki. Tidak perlu diperbaiki karena memang sudah sangat-sangat, ya itu tadi, membiasakan yang benar. Ya. Tapi dia sudah terlanjur biasa yang keliru. Ya, jadi itu sudah menjadi budayanya, sudah mendarah daging kekeliruannya itu ya seperti mungkin kalau leher kita tengeng itu ya, tengeng itu kalau dilempengkan kan malah sakit kali. Nah, kalau senior siapa itu yang berkewajiban untuk membetulkan? Ini penyalaan paling akhir, Pak Sogat. Kalau senior siapa yang bisa membetulkan itu? Atau yang paling top lagi loh, nggak bisa. Atasannya lagi. Memang diperlukan tingkat intelektualitas yang tinggi di dalam perisai diri. Jadi harus lebih paham bagaimana cara memperbaiki itu. Bagi saya, kalau sudah terlanjur tidak bisa diperbaiki untuk dirinya, dia harus bisa melatih atau memperbaiki, mengoreksi anak didiknya. Ini sudah lumayan. Oke, ya. Tapi
bisa nggak itu misalkan feedbacknya itu dari juniornya, Pak itu kan salah itu. Setelah itu rembuk-rembuk sampai kepada yang senior paling top, arus feedback itu kemudian diberitahu kepada senior yang lain yang berbuat salah itu, berbuat salah dalam arti karakter, salah dalam gerakan, salah dalam lintasan atau apa itu. Bisa terjadi gitu. Sulit terjadi meskipun dimungkinkan, tapi biasanya hal ini terjadi kalau sudah sama-sama tingkat tinggi, diskusi. Tapi kalau sudah masih tingkat di bawah atau menengah ke bawah itu biasanya hanya menerima saja apa yang diperintahkan pelatihnya. Oke. Ya. Karena itu harus dilakukan perintah yang benar. Oke. Ya, baiklah Pak Saukat. Saya kira kita sudah memberi inspirasi luar biasa kepada murid-murid perisai diri. Tolong ini di stop share Pak Saukat, kita bisa ngobrol lagi dan supaya diperhatikan bagaimana pesan dari pendekar internasional Bapak Saukat Ali ini, supaya Anda semua akan menjadi pesilat-pesilat yang hebat dan berkarakter unggul dan bisa bersaing dalam masyarakat, dalam dunia kehidupan yang nyata atas dasar nilai-nilai yang didapatkan dari perguruan silat perisai diri berbudi luhur. Terima kasih Pak Saukat. Kita akan ketemu minggu depan dengan episode yang ketiga, dan para murid-murid perisai diri silakan selalu mengikuti video pendekar, dan tentu saja ini akan menambah pengetahuan dan keterampilan saudara-saudara. Nah, oleh karena itu Pak Saukat mudah-mudahan selalu sehat. Kita ketemu minggu depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.